Semangat pagi. Terima kasih atas kehadirannya di Golan Education bersama saya Esron Ricardo Nenggolan pada channel saya Esron Ricardo Nenggolan. Baik, pada edisi kali ini saya akan membahas mengenai mencari ide atau tema dalam penelitian skripsi. Karena beberapa dari permintaan mahasiswa saya dan juga teman-teman saya yang sedang melanjutkan skripsi gitu ya. Oke, ada 4 hal atau 4 poin yang akan saya ulas untuk hari ini. Jangan lupa sebelum kita lanjut, bagi yang belum like, bagi yang belum komen, silahkan like dan komen. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe-nya masih merah tuh. Diklik saja ya, tapi kalau sudah padam jangan diklik lagi. Oke, jangan lupa loncengnya juga supaya update pengetahuan-pengetahuan baru. Oke, terima kasih atas subscribe-nya. Oke, bagaimana cara mendapatkan tema atau ide dalam pembuatan skripsi gitu ya. Oke, tadi sudah saya katakan bahwa ada 4 hal atau 4 poin yang akan kita ulas hari ini. Yang pertama adalah kita harus pahami bidang yang dikaji dalam program studi Anda gitu. Nah, bidang yang dikaji dalam program studi kita gitu. Berarti kita harus memahami dulu nih bidang yang dikaji apa nih ya. Nah, pertanyaan saya, bidang yang dikaji itu apa sih maksudnya Pak? Gitu ya. Nah, ini yang perlu harus kita pahami. Nah, contoh, saya itu adalah program studi ilmu komputer gitu ya. Bidangnya program studinya adalah misal teknik informatika atau sistem informatika atau misalnya manajemen informatika. Oke, atau teknik jaringan dan lain sebagainya. Nah, itulah bidang, oke ya. Berarti di sini tema yang dikaji dalam bidang itu apa? Nah, itu yang harus kita pahami dulu gitu ya. Oke, karena saya di bidang ilmu komputer, jadi saya lebih membahas mengenai bidang komputer gitu ya. Nanti kalau untuk yang bidang lain boleh dicontohkan saja seperti itu, hampir sama sebenarnya gitu ya. Yang penting di sini adalah Anda memahami bidang kajian di dalam program studi Anda. Misal di dalam ilmu komputer atau misalnya Anda adalah mahasiswa program studi teknik informatika gitu ya. Maka bidang ilmu yang lebih banyak dikaji apa saja gitu. Misal bidang pemrograman kah, bidang komputasi kah, rekayasa perangkat lunak kah, atau bisa juga analis sistemnya kah, atau analis jaringannya kah, atau teknologi jaringan komputernya. Itu ada banyak gitu ya. Nah, itu yang perlu Anda coba cermati. Kira-kira bidang yang dikaji itu yang Anda minati apa gitu. Nah, dari sekian tadi yang saya sebutkan, kira-kira Anda lebih tertarik ke bidang mana nih? Apakah bidang pemrograman? Nah, kalau bidang pemrograman berarti Anda buat lagi gitu ya. Apa yang dibuat Pak? Yaitu adalah dari tadi bidangnya berarti buat sub bidangnya. Kira-kira di pemrograman mana yang Anda akan buatkan gitu? Apakah misalnya pemrograman lebih ke berbasis mobile gitu ya, atau berbasis website gitu ya, atau berbasis desktop gitu ya, atau yang lainnya silakan gitu ya dipilih. Nah, kira-kira lebih tertarik atau interestnya kemana nih dari bidang pemrograman tadi gitu ya. Oh, saya lebih tertarik ke misalnya pemrograman berbasis misalnya mobile gitu ya. Oh, berarti nanti saya buatkan sebuah aplikasi yang bisa nanti diterapkan di mobile, bisa di Android atau macOS atau yang lainnya gitu. Nah, berarti ini adalah yang disebut dengan bidang kajian. Berarti Anda lebih berfokus kepada pemrograman. Nah, itu yang pertama. Berarti kalau sudah kita tentukan bidang kajiannya, berarti langkah selanjutnya itu adalah langkah kedua yaitu adalah kita cari yang lebih interest atau yang lebih kita sukai gitu. Oke ya. Yang kedua tadi kita cari yang lebih interest atau yang lebih menarik menurut kita. Dan ini lagi-lagi hangat-hangatnya di dunia gitu ya, atau di dalam masyarakat atau dalam negara kita gitu ya, dan lagi hot-hotnya gitu ya. Kira-kira kita harus cari yang lebih menarik gitu. Kira-kira pemrograman apa nih kita buat? Oh, sekarang lagi musim misalnya contoh musim corona gitu ya. Berarti kita cari pemrograman yang cocok apa ya kira-kira ya. Nah, disinilah langkah kita untuk menentukan tema yang cocok, yang menarik nih saat ini gitu. Misal tadi mengenai corona berarti contoh kita membuat aplikasi sekarang banyak yang beredar
mengenai corona gitu, tentang manajemen penanganan, manajemen informasinya gitu ya, dan juga manajemen kesehatannya dan lain sebagainya. Ada banyak aplikasi yang sekarang itu lagi dibuat gitu. Nah, kita coba cari yang sederhana-sederhana saja gitu. Misal bagaimana cara misalnya memetakan orang yang sudah divaksin atau tidak gitu ya. Nanti kita buatkan aplikasi yang khusus untuk report itu gitu ya. Yang sebenarnya sudah ada gitu ya, tapi kan kita buatkan konsep kita gitu ya. Siapa tahu nanti di dipublish dan itu bisa digunakan oleh pemerintah gitu ya. Contoh yang sekarang itu banyak gitu ya, aplikasi misalnya untuk pengecekan diagnosa gitu, banyak ya. Misalnya juga pendaftaran gitu ya, pendaftaran pasien corona gitu ya. Misal contohnya yang lebih ke teknik gitu ya, misalnya teknik. Contohnya adalah waktu itu pernah terbit yang namanya aplikasi yang buatkan dengan jaringan juga gitu ya, dengan alat juga, di mana alat tersebut bisa memonitoring pasien gitu ya. Nah itu dengan bantuan apa? Aplikasi juga. Jadi ada client server gitu ya. Jadi konsepnya adalah di remote gitu. Nah itu ide-ide kita gitu. Nah kira-kira kita tertarik nanti ke arah mana nih gitu. Nah kalau bisa cari yang lebih populer saat ini gitu, atau lebih diminati saat ini gitu. Karena itu adalah temuan baru gitu ya. Jadi kalau kita membuat sebuah penelitian baru, penelitian yang untuk skripsi, kalau bisa cari penemuan baru. Oke, poin ketiga adalah dari ketertarikan kita tadi atau dari bidang kajian yang sudah kita petakan tadi dan kita sudah interest ke sana gitu, mengarah ke pembuatan misalnya pemrograman gitu ya. Berarti yang ketiga adalah mana yang kira Anda kuasai. Oke, saya ulang sekali lagi. Mana yang kira-kira Anda kuasai gitu. Nah, kuasai di sini artinya adalah kalau boleh 50% Anda sudah memahami gitu. Misal ketika Anda ingin membuat pemrograman, berarti apa? 50% Anda sudah paham konsep pemrogramannya gitu. Jangan nanti mengambil kajian yang sama sekali kita buta gitu. Buta dengan kajian tersebut atau buta dengan ketertarikan tersebut. Ya bisa juga sih dipelajarin dari awal gitu ya. Tapi untuk mempelajari dari awal itu nanti akan memakan waktu gitu ya. Nah, apalagi untuk skripsi gitu ya. Nah, jadi kalau boleh dari ketertarikan tadi, usahakan Anda sudah menguasai paling tidak 50% gitu. Oke ya, paling kecil itu 50%. Nah, selebihnya 50% lagi itu nanti Anda bisa kembangkan sendiri, cari sendiri, dan nanti itu akan bisa dengan mudah gitu. Contoh sederhana, ketika Anda ngambil tentang pemrograman, ya wajib Anda sudah tahu bahasa pemrogramannya apa yang digunakan, konsep sintaksnya seperti apa, dan logika dan lain sebagainya, penggambaran modelnya seperti apa. Nah, itu Anda sudah harus pahami. Oke ya, jadi kita memilih ketertarikan itu berarti kita sudah mempunyai bakat sebenarnya di sana, atau sudah mempunyai ilmu 50% paling tidak kita sudah paham gitu ya. Nah, tinggal nanti kita melanjutkan. Oke, jadi cari ketertarikan itu dengan kemampuan kita. Kemampuan dari sisi bisanya gitu ya, kemampuan dari sisi finansial juga gitu ya. Jangan nanti kita ambil pemrograman yang memakan biaya banyak gitu. Nah, kita harus sesuaikan juga dengan finansial kita. Sesuaikan juga dengan waktu gitu ya, karena skripsi itu mempunyai durasi waktu. Oke, itu poin ketiga. Oke, poin keempat ini sangat menentukan gitu ya, sangat menentukan tema Anda itu atau ide Anda itu Anda bisa lakukan atau tidak gitu ya. Yaitu yang keempat ini adalah studi literatur gitu ya, atau studi pustaka. Oke ya, di sini artinya adalah Anda coba cari-cari kira-kira menentukan metode dan konsep penelitiannya itu seperti apa nanti deskripsi Anda gitu ya. Jadi Anda harus studi literatur atau studi pustaka gitu ya. Nah, coba cari. Bagaimana cara mencarinya, Pak? Yang pertama adalah cari skripsi-skripsi kakak kelasnya yang sudah ada di perpustakaan. Nah, alternatif pertama adalah perpustakaan dulu. Lihat contoh-contoh yang ada seperti apa. Mereka membuat metode penelitiannya atau konsep penelitiannya seperti apa yang mereka buat. Nanti itu coba ambil konsep ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Tapi bukan memodifikasi atau mengambil keseluruhan. Hanya mengambil konsep penelitiannya atau metode yang digunakan seperti apa. Dan itu nanti Anda terapkan ke penelitian Anda gitu ya. Nah, studi literatur yang kedua selain perpustakaan apa, Pak? Yaitu di
kita ada yang namanya, atau di Indonesia ada namanya Google Scholar gitu ya. Nah, oke ya. Google Scholar ini coba search di situ, itu gratis semua gitu ya. Google Scholar gitu, cek tentang di situ misalnya penelitian tentang apa, metode tentang apa yang Anda tertarik tadi gitu. Cari sebanyak mungkin, baca sebanyak mungkin, tesis kah, atau skripsi kah, atau artikel ilmiah kah. Cari sebanyak mungkin, atau buku ada di situ, buku-buku e-book gitu ya. Nah, kalau nggak ketemu di situ berarti apa? Cari di jurnal-jurnal gitu ya, di jurnal-jurnal nasional, internasional, coba cari, telusuri. Lebih bagus lagi kalau Anda mencari di jurnal-jurnal internasional gitu ya, cari tentang penelitian-penelitian yang sama dengan ketertarikan Anda tadi. Coba cari metodenya seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah, selain daripada itu, apa lagi Pak? Selain daripada tadi Google Scholar gitu ya, perpustakaan, atau jurnal internasional nasional. Selain itu adalah coba baca buku gitu ya. Buku yang mengarah ke penelitian Anda gitu dan sesuai dengan bidang kajian tadi. Nah, coba cari buku kira-kira mendukung nggak ini? Nah, kalau itu sudah ditemukan, sudah mendukung, jadi konsep penelitiannya sudah jelas, metode penelitiannya sudah jelas, tinggal nanti Anda melaksanakannya gitu ya. Artinya tinggal Anda tentukan nih, oh saya harus buat ini. Itu gitu ya. Jadi Anda lakukan 4 poin ini, 4 poin ya, oke ya. 4 poin ini maka nanti Anda akan menghasilkan tema atau ide penelitian. Oke, selamat jadi sarjana, selamat jadi misalnya mau menggunakan toga gitu ya, selamat di wisuda nantinya. Apabila ada pertanyaan, silahkan boleh komen, like, dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih, sukses buat Anda, sukses buat saya. Salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih.